Resa Sefni dengan NIM 2286240055 kelas 4B yang saya hormati Pak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD. Pada hari ini saya akan menjelaskan makalah hasil penelitian saya pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baik, makalah yang saya ambil berjudul Dinasti Politik dalam Pemerintahan Provinsi Banten, Studi Lapangan Politik Lokal Kota Serang. Baik, di sini kita mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu di mana latar belakang yang kami buat itu ada di mana penelitian ini membahas mengenai fenomena dinasti politik di Kota Serang atau Serang Banten. Dinasti politik dalam kondisi ketika kekuasaan politik diwariskan dan dipertahankan dalam lingkup keluarga tertentu, di mana penelitian ini berawal dari kenyataan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjamin kesetaraan serta kesempatan politik, namun dalam praktiknya yang kita tahu di mana kekuasaan itu seringkali masih didominasi oleh kelompok-kelompok elit tertentu di Banten terutama. Itu fenomena ini terlihat dari kuatnya pengaruh dari keluarga Chasan Socip yang membangun jaringan kekuasaan di berbagai sektor politik, ekonomi, dan sosial. Lalu di sini ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah yang pertama itu ada praktik dinasti politik masih kuat dan menyebabkan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu di daerah Banten khususnya. Lalu yang kedua, di sini ada jaringan keluarga dalam dinasti politik menguasai berbagai sektor strategis seperti politik, ekonomi, dan sosial. Lalu ada yang ketiga, identifikasi masalah yang ketiga, di sini ada sistem pengawasan pemerintah belum optimal, terlihat dari masih adanya kasus korupsi yang melibatkan beberapa elit-elit politik. Lalu yang berikutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yang kami ambil yaitu ada bagaimana perkembangan dinasti politik di Kota Serang. Lalu yang kedua ada bagaimana jaringan kekuasaan dinasti politik mempertahankan dominasinya. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan dinasti politik tetap bertahan dalam politik daerah. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang pertama yaitu adalah untuk menganalisis perkembangan praktik dinasti politik dalam pemerintahan daerah di Kota Serang, Provinsi Banten. Lalu di sini yang kedua ada untuk mengidentifikasi serta menjelaskan jaringan kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti politik dalam mempertahankan dominasi politik di tingkat daerah. Lalu di sini yang ketiga, poin terakhir yaitu ada untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan praktik dinasti politik itu tetap bertahan dalam kontestasi politik daerah. Lalu di sini ada manfaat dari penelitian itu sendiri, yaitu manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian ilmu politik mengenai demokrasi lokal dan dinasti politik itu sendiri. Lalu ada secara praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran politik pada masyarakat dan menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan. Baik, kita lanjut ke bab 2 yaitu ada kajian teori, di mana ada teori dinasti politik, yaitu teori ini menjelaskan bahwa dinasti politik itu terjadi ketika kekuasaan itu diwariskan dalam lingkup keluarga dan dipertahankan melalui jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang kuat. Lalu berikutnya ada teori politik lokal, di mana teori politik lokal ini adalah seluruh aktivitas politik di daerah yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, lalu ada pengambilan keputusan, serta hubungan antar elit politik dan masyarakat. Lalu poin yang ketiga yaitu ada rekrutmen dari politik itu sendiri, di mana rekrutmen politik ini merupakan proses pemilihan individu untuk menduduki jabatan politik. Dalam praktiknya, proses ini juga sering dipengaruhi oleh hubungan antar keluarga dan kedekatan dengan para elit-elit politik. Lalu ada demokrasi lokal, di sini yaitu ada di mana demokrasi lokal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang tentunya sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daerah. Namun dominasi keluarga elit ini dapat mengurangi kualitas dari demokrasi tersebut.
Lalu ada kekuasaan dari elit politik itu sendiri. Di sini ada di mana elit politik itu adalah sekelompok kecil yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik, terutama di daerah Banten. Nah, elit politik ini memiliki peran penting tentunya dalam mempertahankan dominasi dari kekuasaan. Lalu kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, itu ada bab 3, yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan untuk memahami bagaimana sih fenomena dinasti politik secara mendalam, secara langsung tentunya. Lalu ada sumber data. Di sini kita menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer, yaitu dari wawancara yang kami lakukan, serta kami juga melakukan observasi lapangan, serta data sekunder dari beberapa jurnal atau buku dan dokumen resmi yang kami ambil. Lalu di sini ada teknik dari pengumpulan data itu sendiri, di mana data-data yang kami telah cari itu dikumpulkan melalui wawancara mendalam tentunya. Terus kami juga melakukan observasi non partisipan, kami juga melakukan dokumentasi. Lalu ada teknik analisis data, di mana analisis data ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dari kesimpulan dan verifikasi. Lalu ada keabsahan data, di mana keabsahan data juga dijaga melalui triangulasi, member check, dan peningkatan ketekunan dalam pengamatan. Lalu ada di sini ada sistematika dari penulisan, di mana penelitian ini disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan hingga penutup agar pembahasan itu lebih terstruktur. Lalu dilanjut, di sini ada pembahasan yang berikutnya, yaitu ada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Kita mulai ke pembahasan umum dari dinasti politik di Kota Serang dahulu. Yang pertama, yaitu ada dari hasil penelitian yang makalah kami buat ini menunjukkan bahwasannya dinasti politik di Kota Serang itu berkembang melalui jaringan keluarga serta dukungan partai politik, terus kekuatan ekonomi, terus juga ada hubungan sosial yang kuat, terus juga ada faktor-faktor tersebut itu emang membuat kelompok elit politik itu mampu mempertahankan pengaruh politiknya secara berkelanjutan. Lalu kita lanjut ke dari hasil wawancara yang udah kita wawancara, itu di sekitar ada kita wawancara partai politik dan mahasiswa. Itu ada wawancara dengan pengurus partai politik dan mahasiswa, itu menunjukkan bahwasannya adanya pandangan yang beragam. Sebagian menilai dinasti politik itu mempermudah konsolidasi kekuasaan, sementara sebagian juga menilai bahwasannya menganggap dinasti politik ini menghambat regenerasi politik dan mengurangi kesempatan masyarakat umum untuk berpartisipasi. Lalu di sini ada pembahasan dari hasil penelitian yang telah kami buat, yaitu secara keseluruhan hasil penelitian ini menguatkan teori bahwasannya dinasti politik itu bertahan karena kombinasi dari jaringan elit, dukungan partai, terus ada juga sumber daya ekonomi, terus juga popularitas keluarga yang emang udah dikenal sama masyarakat gitu. Terus juga di sini yang terakhir, yaitu ada bab 5, di sini ada penutup, di mana penutup dari penelitian yang kami buat adalah yang pertama. Di sini ada kesimpulan, di mana penelitian yang kami buat ini menyimpulkan bahwasannya dinasti politik itu masih menjadi fenomena kuat di Kota Serang, serta dominasi keluarga tertentu itu juga memengaruhi kualitas demokrasi lokal karena emang akses politik itu menjadi tidak sepenuhnya terbuka untuk kompetitif. Lalu di sini ada saran, yang berikutnya ada saran, yaitu dalam makalah penelitian ini kelompok kami menyarankan bahwasannya ada perbaikan sistem rekrutmen politik, di mana penguatan kaderisasi partai serta peningkatan literasi politik masyarakat agar demokrasi politik lokal ini menjadi lebih sehat dan menjadi lebih terbuka ke depannya. Lalu dari penelitian yang setelah saya bacakan di atas, bahwasannya dari penelitian ini dapat kita pahami bersama bahwa dinasti politik itu bukan hanya soal hubungan keluarga dalam pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan jaringan kekuasaan, sistem partai, serta kualitas dari demokrasi lokal itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk menciptakan proses politik yang lebih adil, terbuka, dan demokratis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penelitian makalah yang kelompok saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.